kalau misalkan ini kan apa? Kalau dalam bentuk E pangkat J alfa gitu ya, itu kan cos alfa plus J sin alfa gitu ya. Jadi ininya cos alfa itu selalu dalam realnya ya. J sin alfa itu komponen kompleksnya, komponen imajinernya. Nah kalau di sini yang ada cos ini dia sebagai komponen in phase, yang ini sebagai komponen kuadraturnya gitu ya. Nah, kebajakan penerima ini akan membatasi langsung daya derau putih ya dengan melalukan sinyal yang diterima ke bandpass filter yang tadi. Nih, ini ya, melalukan situ. Nah, beberapa jenis penerima ini akan mempunyai 2 buah bandpass filter ya yang diletakkan sebelum dan sesudah osilator lokal. Jadi di sini, tapi ada juga di sini ya. Itu beberapa jenis penerima. Nah, kita bahas sebentar yang sinyal in phase dan kuadraturnya ya, biar lebih jelas. Jadi in phase dan kuadratur ini merujuk pada 2 sinusoidal ya, yang memiliki frekuensi yang sama tapi berbeda fasa 90 derajat. Nih, ya. Yang frekuensinya sama ya, tapi dia beda fasa 90 derajat. Ini cos alfa T, ini sin alfa T ya. Nah, ini in phase, ini kuadratur ya. Nah, secara konvensional sinyal I ini adalah bentuk dari gelombang kosinus dan sinyal Q adalah bentuk dari gelombang sinus ya. Ini kosinusnya, ini sinusnya, beda fasanya 90 derajat ya. Nah, gelombang sinus ini tanpa fase tambahan ini digeser 90 derajat relatif terhadap gelombang kosinusnya. Jadi dia bergeser ya. Jadi ini nih. Ini kita masuk sinyalnya ya. Ini dalam kosinus masuk ke I channel, Ini makanya dia in phase ya, satu fasa dengan inputnya ini. Nah, yang ini ya, ini nanti digeser 90 derajat sehingga jadi Q channel kuadraturnya. Nah, sekarang kita lihat struktur penerima bandpass ya. Jadi filter sebelum osilator lokal ya, ini berpusat pada frekuensi RF yang lebih tinggi kan, dan biasanya jauh lebih lebar. Cukup lebar untuk mencakup semua saluran RF yang ditujukan untuk ditangani oleh receiver ya. Nah, contoh misalnya pada penerima FM ya. Bandpass filternya sebelum osilator lokal ini akan melewatkan frekuensi ini kan 88 ke 108 MHz kan, ini frekuensi dari pemancar FM kan, ini kan di antara ini 88 sampai 108 MHz ya. Nah, tapi kalau ini semua masuk ke radio kita berarti semua pemancar masuk kan. Nah, yang bandpass filter setelah osilator ini akan melewatkan sinyal dari saluran RF tunggal yang relatif tidak terdistorsi ya, tapi membatasi draw ke komponen-komponen di daerah passband dari filternya. Jadi kita ngambil satu daerah frekuensi yang lebih sempit ya. Nah, dengan penerima FM yang sama, ini bandpass filter setelah osilator lokal ini akan memiliki bandwidth sekitar 200 kHz. Nanti kalau yang sesudah berarti lebih kecil ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke apa? Ininya ya. Jadi kita hubungkan dengan modulasi yang kita gunakan ya. Nah, ini untuk modulasi AM/DSB SC. Jadi ini adalah yang suppress carrier ya. Jadi sidebandnya dua-duanya dikirim tapi carriernya ditekan ya. Nah, MDSBSC. Nah, ini
biasanya penerimanya, receiver-nya ini menggunakan deteksi koheren, ya. Nah, sinyal yang termodulasi, ya, yang termodulasi ini kita representasikan di sini ST, ya, ACMT cos 2πFCT plus theta, ya. Di mana FC ini frekuensi pembawa, ya. MT ini sinyal informasi, nah theta ini fasa dari sinyal pembawa, ya. Ini variabel acak tapi tidak bervariasi selama transmisi, ya. Nah, untuk sinyal pembawa yang ditekan, ya, maka deteksi koheren linear ini nanti diidentifikasi sebagai strategi demodulasi yang tepat, gitu ya. Sehingga untuk yang DSBSC ini kita menggunakannya deteksi koheren. Nah, ini adalah gambar sistemnya, ya. Nah, jadi secara khusus ini penerima linear untuk sinyal ini kita lihat di sini. Ini sinyal RF, ya, yang diterima. Ini lokal oscillator di mixer, ya. Ini FC. Kemudian ada band pass filter di sini XT. Nah, ini ada mixer satu lagi, ya. Ini keluar VT. Nah, baru di low pass filter. Ini sebagai ininya, detektornya, ya. Ini YT. Nah, ini adalah sinyal hasil recovery-nya, ya. Jadi sinyal RF yang diterima ini adalah jumlah dari sinyal termodulasi, ya, dan noise Gaussian ini, white Gaussian atau WT tadi, ya, WT. Nah, kemudian sinyal yang diterima ini akan diubah menjadi IF, ya, melalui perkalian dengan sinyal sinusoidal dengan frekuensi ini. Jadi ini frekuensinya FC min FRF, ininya FRF kan, sehingga keluarannya FC, gitu, ya. Nah, ini konversi ke bawah ini dilakukan oleh modulator produk, ya, yang diterima sebagai pencampur mixer. Nah, ini mixer 1, ya. Jadi dilakukan oleh ini mixer 1, ya. Nah, setelah band pass filtering, ini sinyal yang dihasilkan adalah ini XT. Jadi ininya sudah NT, ya, sudah narrow band, ya. Ini ST ini sinyal termodulasi tanpa distorsi. Nah, NT draw band pass di output filter, ya, situ. Nah, persamaan XT sama dengan ST plus NT ini mengasumsikan bahwa band pass filter, ya, ini memiliki passband, jadi daerah yang dilewatkan, ya, yang cukup lebar dan datar, ya, yang tidak menyebabkan distorsi yang signifikan pada sinyal yang termodulasi, ya. Nah, persamaan ini juga mengasumsikan bahwa penguatan filter adalah 1, jadi dia unity, gitu ya, dikuatkan sama ininya. Nah, dalam prakteknya, ya, ini penguatan filter seringkali tidak sama dengan 1, ya, tapi pengaruhnya nanti terhadap sinyal dan draw tetap sama, ya, karena ini kan sinyal dan draw masing-masing dimasukkan, jadi ya kalau yang satu dikuatkan ya yang lain juga dikuatkan, yang satu diredam yang lain juga diredam, gitu ya. Jadi sebetulnya secara umum tidak masalah mengasumsikan bahwa penguatan filter adalah 1, ya. Nah, ini kita lihat yang ini adalah rapa spektral daya draw band pass-nya, ya. Jadi ini FC, nah ini BT-nya, ya. Ini rapa spektral daya draw. Tuh. Ini tingginya berarti N0/2 karena ini 2 sisi, ya. Kalau 1 sisi dia cuma N0, ini 2 sisi. Nah, ininya tadi bandit equivalent draw-nya.
Nah, sekarang kita lihat tadi kan kita akan membandingkan atau menghitung sinyal to noise ratio yang pradeteksi, jadi sebelum masuk demodulator dan sesudah keluar dari demodulator ya. Kita akan hitung itu. Jadi ini sinyal, kita punya sinyal ini ST ini persamaannya sama ya, AC MT cos 2PFCT theta ya. Nah, ini dia mengandung baik sinyal pembawa maupun sinyal informasi asal ya. Nah, daya rata-rata sinyal yang diterima karena komponen termodulasi ini adalah daya rata-rata sinyal, kan ininya misalnya dalam satuan tegangan gitu ya, ST. Ini makanya dayanya kan kita anggap di sini R-nya 1 ya. Ini kan berarti daya itu kan V kuadrat per R kan. Nah, R-nya 1 ini tinggal S kuadrat T ya. Nah, ini lihat MT ini adalah sinyal yang pesan, sinyal pesannya ya. Nah, ini AC lihat ya, AC ini kan amplitude maksimum ya. Ini amplitude maksimum. Ini AC kuadrat per 2 ya. Kan kalau ini daya rata-rata berarti dia harus RMS kan. Kalau RMS berarti apa nilai RMS-nya? Kalau maksimumnya AC, nilai RMS-nya nih, maksimumnya AC, nilai RMS-nya berapa? AC per akar 2. Ya, AC per akar 2 kan. Nah, ini kalau dikuadratkan, kan berarti AC per akar 2 kuadrat, berarti AC kuadrat per 2. Ya. Oke, nah P-nya ini adalah daya rata-rata dari ini, MT. Ya. Daya rata-rata sinyal informasi dikalikan gitu. Ya. Nah, jadi kita sudah dapat ini adalah daya rata-rata dari sinyal ST. Ya. Perhatikan ST yang mana? Nah, ST yang ini. Ya. Ini kan dayanya kan, ini draw-nya. Nanti kita mau membandingkan sinyal to noise ratio. Jadi ini daya sinyal, nanti daya draw-nya berapa gitu ya. Biar bisa dihitung SNR-nya. Oke ya. Nah, band pass filter ini memiliki bandwidth draw, jadi BT ya. Ini BT. Maka daya draw yang ini dilalukan ya, dilalukan oleh filter tersebut ini menjadi tadi N0 BT ya. Ini kan rapat spektral dayanya kan yang watt per hertz, ini BT adalah bandwidth-nya ya. Jadi kalau rapat spektral daya itu kan dia seluruhnya ya. Ini dari sana ke sana, tapi kemudian kalau ini BT dia kita hanya lihat di BT-nya ini ya. N0 BT ini adalah daya draw-nya ya, sehingga sinyal to noise ratio pradeteksi dari modulasi ini ya. Ingat ini dihitung sebelum sinyal didemodulasi. Ini disebutnya sinyal to noise ratio pra. Ini jenis modulasinya double sideband ya. Ini kan berarti daya sinyal per daya draw. Nah, ini daya sinyalnya. Ini daya sinyalnya A C kuadrat P per 2 ya. Kemudian ini daya draw-nya N0 BT. Sehingga sinyal to noise ratio-nya adalah ini ya.
Nah, itu tadi yang pradeteksi. Jadi sebelum masuk ke demodulator. Nah, sekarang kita lihat kalau dia sudah masuk ke demodulator, artinya nanti kita ingin mendapatkan nih kan, di sini kita mendapatkan sinyal asalnya gitu ya, yang sudah direcovery. Nah, jadi SNR pasca deteksi ini adalah rasio sinyal daya dari sinyal informasi dan daya draw setelah proses deteksi atau demodulasi. Nah, sinyal input dari detektor koheren ini diekspresikan dalam ini. Kan tadi kita lihat lagi ke sini ya. XT ini ST plus NT. Ya. Nah, ST-nya kan ini. Ini ST-nya. Kemudian nanti nah, NT-nya nanti dalam ini. Dalam inverse kuadratur ya. Sehingga kita tulis di sini ya. XT non ST plus ini NIT cos 2PFC, ini inverse-nya, ini kuadraturnya ya. Jadi ini adalah draw-nya ya. Nah, kemudian dengan menggunakan ini rumus ini kan cos alfa kali cos alfa ini 1 plus 2 cos 2 alfa per 2 ini ada ini ya rumusnya. Nah, ini didapatkan keluaran mixer kedua, antigen sama dengan 1 ya. Jadi VT lihat ini. Nah, ini kan dikalikan cos kan? Nah, kita mau lihat ininya VT-nya. Ini dikalikan cos ya. Ini tadi XT-nya kan ada cos-nya, ada sin-nya kan? Nah, kalau ada cos-nya berarti cos, kalau ada sin berarti sin kali cos gitu ya. Ininya sama. Nah, menggunakan yang ini. Nih, ya. Kalau cos kali cos ini, kalau sin kali cos ini ya. Sehingga VT itu adalah XT yang menjadi cos 2pi FCT ya. Di mana ini berarti XT yang ini nih. XT ya. Ini dikalikan sama ini. Sama cos. ST-nya kan yang ini. Ini ST-nya. Ya. Jadi di sini ada nanti ada cos 4pi FCT, kemudian di sini sin ya. Jadi yang cos itu ACMT dari sini ya. Kemudian ini ada NIT dari yang ini, cos ini. Kemudian ini setengah lagi ACMT NIT cos 4pi FCT. Kemudian dari sini minus setengah NQT ya. Ini NQT sin 4pi FCT. Jadi kalian bisa menurunkan ini ya. Kalau mau diinikan, diturunkan nanti ketemu ini. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ini kan lihat ini ada cosnya kan. Ini ada sinnya ya. Berarti di sini ada ininya. Ini komponen frekuensinya. Di sini DC ya. Ada komponen frekuensi yang itu. Jadi frekuensi 0. Nah, ya, ini kan ada frekuensi tinggi kan, ya. Ini frekuensi tinggi. Nah, bagian frekuensi tinggi ini dibuang melalui LPF yang ini. Nah, ini kan ada LPF. Nah, itu dibuang, ya. Sehingga YT-nya tinggal yang ini. Nih,
tinggal setengah ACMT plus NIT. Ya, karena ininya dibuang. Tuh, ya. Nah, tapi kita lihat walaupun ini udah dibuang, ini kan masih mengandung ini ya, bagian yang investnya. Jadi masih ada the raw-nya ya. Nah, berarti kita lihat di sini kan ini sinyalnya, ini the raw-nya. Ya, ini pasca deteksi. Nah, kita seperti tadi lagi kita cari daya sinyalnya dengan daya the raw-nya ya. Nah, daya sinyal dari ini setengah ACMT ya. Setengah ACMT ini berarti MT kan tadi P ini ya, AC kuadrat P, nah ini ada setengah jadi per 4 ya. Ini P-nya daya radiasi informasi. Nah, komponen the raw kan setengah NIT ya. Nah, ini memiliki rapat spektral daya the raw-nya N0 pada rentang bandwidth dari minus BT per 2 sampai BT per 2 ya. Nah, jika LPF ini memiliki bandwidth draw W, ya, bandwidth draw-nya W, maka sesuai dengan bandwidth sinyal informasi, ya. Ini W-nya, ini berarti lebih kecil sama dengan BT per 2, kan? Maka ininya, ya, daya rata-rata dari draw-nya, ini kita integralkan, ya, di kawasan frekuensi. Ya. Di kawasan frekuensi ini N0, ininya F kan. Nah, ini berarti nanti N0F kan. N0F, F-nya dari W minus W gitu ya. Berarti 2 kan. Nah, berarti dayanya adalah 2 N0W. Gitu ya. Ingat W ini bandwidth draw dari LPF ya. Nah, berarti daya komponen draw dari setengah NIT tadi ini menjadi 1/4 ya. 1/4 2 N0W. Ya. Yang ini. Ini ya. Oke, berarti kita sudah dapatkan ininya, daya sinyalnya, kemudian daya draw-nya. Ya. Oke, sehingga, nah ini pasca ya, DSB, ini sama dengan ini daya sinyal, ini daya draw atau ini ya. Nah, jika W-nya, tadi W itu kan LPF ya, kalau ini BT itu kan tadi ini. Karena dia di sini. Nah, yang ini ya. Jadi kalau ini sama dengan BT per 2, W-nya, maka ininya, ini BT per 2 kan, berarti 2-nya dicoret, ini 1/4-nya juga hilang, pakai yang ini aja. Berarti dia AC kuadrat P per N0 BT. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang SNR pra-nya mana? Nih, SNR pra-nya adalah AC kuadrat P per 2 N0 BT. Ya, ini bagi 2. Yang ini nggak ada 2-nya ya. Berarti dia lebih besar 2 kali kan dari sinyal to noise ratio yang pra, yang sebelum proses deteksi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat figure of merit-nya ya. Jadi daya rata-rata draw untuk sinyal informasi dengan bandwidth W ya. Dengan bandwidth W ini adalah N0W ya kan? Bandwidthnya W. Kemudian daya rata-rata sinyal termodulasi ini
AC kuadrat P per 2 ya. Jadi kan tadi figure of merit itu perbandingan SNR pasca dengan SNR referensi ya. Kita lihat SNR referensinya kita dapat dengan ini AC kuadrat P, jadi ini sinyal per draw ya. Nah ini sehingga untuk modulasi ini AM/DSBSC nilai figure of meritnya ya sama kan ini nih ya. Ini dibagi ini ya 2 ya. Ini sama dengan 1. Udah. Ya, yang pasca kan. Ini sama dengan 1 ya. Nah jadi kinerja dengan menggunakan skema modulasi ini bandpass ini akan sama dibandingkan dengan skema modulasi yang tadi baseband ya. Meskipun bandwidth yang modulasi bandpass itu 2 kali lebih lebar ya kan. Kan kalau yang ini jadi apa? Misalkan sebelum dimodulasi AM gitu ya. Kan asalnya FM kan ininya bandwidth-nya, tapi sesudah dimodulasi AM kan jadi 2 FM bandwidth-nya gitu ya. Jadi yang bandpass itu 2 kali lebih lebar daripada yang bandwidth-nya, tapi kinerjanya sama ya. Ya, nah modulasi DSBSC ini nanti akan memberikan dasar yang dapat digunakan untuk membandingkan skema deteksi modulasi amplituda lainnya ya. Nah ini kita lihat dulu tadi kan banyak konversi satuan ya. Jadi ini dBm dan dB watt ya. dBm itu berarti jadi kalau kita punya daya watt mau dijadikan dBm maka dibagi 1 miliwatt ya. Kalau mau dijadikan dB watt dibagi 1 watt. Ini contohnya kita punya daya 1 watt ya. Ini berapa dBm? Berarti 1 watt ini dibagi 1 miliwatt. Tapi nanti satuannya harus disamakan ya. Ini kan berarti sama-sama miliwatt, ini 10 pangkat 3 kan. Nah ini berarti 30 dBm. Jadi 1 watt itu 30 dBm. Tapi kalau dalam dB watt, ini 1 kan, 0 dB watt. Jadi 1 watt itu adalah 0 dB watt atau 30 dBm. Ya. Nah kalau ini misalkan P-nya 10 pangkat min 11 watt. Berarti di sini. Ini berarti minus 80 dBm ya, pakai cara yang tadi ya, atau minus 110 dB watt. Jadi dBm ke dB watt itu bedanya 30 ya. Dan minus 80 dBm minus 110 dB watt ya. Ini udah ada solusi. Contoh ya. Jadi sinyal termodulasi double sideband suppressed carrier ya. Nah, ini ditransmisikan melalui saluran yang berderau ya. Memiliki kerapatan spektral derau, ini 2 sisi berarti ya, N/2. Ini 2 kali 10 pangkat min 17 watt per hertz ya. Kemudian bandwidth dari sinyal informasi ya, bandwidth sinyal informasi ini adalah 4 kHz dan frekuensi pembawanya 200 kHz. Nah, kita asumsikan daya terima rata-rata sinyal, ya, daya terima rata-rata sinyal balik di penerimanya, ini adalah minus 80 dBm. Kita diminta untuk menentukan S2N, ya, SNR, pasca deteksi. Ya. Nah, kita lihat dulu. Pasca deteksi, ini kan ini rumusnya ya, AC kuadrat P per 2N0, W. Ya, berarti kita harus tahu AC-nya berapa, P-nya berapa, N0-nya berapa, W-nya berapa, kan? Nah,
daya rata-rata sinyal yang diterima itu kan ini, AC kuadrat P per 2. Ya, tadi udah dibahas. Ini adalah daya rata-rata sinyal yang diterima. Nah, ini disebutkan dia minus 80 dBm. Minus 80 dBm. Ya. Atau kalau kita jadikan watt, ya. Kalau jadikan watt kan berarti jadi proses sebaliknya dari tadi ya. Jadi 10 pangkat, kan ini minus 80 dBm tuh dari 10 loh gitu ya. 10 loh. Nah, ini berarti dibagi dulu minus 80 per 10, 10 pangkat ini. Ini karena dBm dia dalam miliwatt, berarti ini dalam wattnya 10 pangkat minus 11 watt. Jadi kita udah tahu AC kuadrat P per 2 itu adalah 10 pangkat minus 11 watt. Ya. Ini ya. Nah, berarti SNR pasca deteksinya ya, minus 11, yang ini. Berarti tinggal yang ini kan? Tinggal yang ini. Nah, ini kan N0 ya. N0 ketahui itu adalah N0 per 2 ya. Kalau N0 per 2-nya 2 kali 10 pangkat min 17, berarti N0-nya adalah 2-nya ke sini kan. 2 kali 2 kali 10 pangkat min 17 kan. Nah, ini makanya 2 kali 2 pangkat 10 min 17 kali W-nya. W-nya 4 kilo. 4 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti SNR pasca deteksinya adalah 17,96 dB. Nah, jadi caranya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kasih soal. Coba hitung kalau dayanya 15 watt, berapa dBm, berapa dB watt.
Baru kasih satuan ya. Gue paling nggak suka deh kalau nggak ada satuannya. Satuannya apa? Di belakang angka terus ada satuannya. Oh iya Bu, maaf Bu. Nah, ada rezeki pas 1 koma. Jadi wattnya sudah. Oke. Ada rezeki, betul ya. Sekarang yang kedua. Dibalik sekarang. Kalau 40 dBm itu berarti berapa miliwatt dan berapa watt?
Oke, ini Rizky. Ya, Rizky betul ya.